Halo guys, balik lagi sama saya Irfan di channel Gadget. Nah, di depan saya ini udah ada HP Itel A70. Di video ini kita mau tes main game nih di HP Itel A70 karena banyak banget yang request di kolom komentar. Karena di video sebelumnya saya bilang HP ini rekomendasi banget untuk dibeli di bawah harga 1 jutaan. Cuman untuk main game saya belum tahu pasti sih nyaman atau enggaknya HP ini. Makanya di video ini saya mencoba main game. Saya udah ada beberapa download. Ada Antutu nih untuk ngetes, ngecek aja sih skornya berapa. Terus itu ada Mobile Legend, ada Genshin Impact, ada Real Drum sama Subway Surf. Di sini yang pertama saya mau tes itu Antutunya dulu. Kemarin udah saya tes ya biar nggak nunggu lama-lama. Dan skornya itu dapat di 151 ribuan cuy. Ya mau gimana ya, namanya juga HP under 1 juta, dapat skor segini ya wajar-wajar aja. Dengan skor tertinggi itu ada di CPU-nya ya Unisoc T603 tadi kalau nggak salah. Dengan GPU-nya yang paling rendah di 1500 15 ribuan. Habis itu memorinya dapat 48 ribuan dan UX-nya ini dapat 34 ribuan. Game yang saya coba pertama itu ada Subway Surf dulu. Nah, ini game ya untuk main-mainan anak-anak kayaknya ini udah enak banget sih dimainin. Makanya di sini saya coba dulu main Subway Surf yang ringan-ringan dulu. Nanti terakhir main Mobile Legend dan Genshin Impact. Nah, jadi udah nyampe nih ke dalam gamenya. Untuk grafiknya sendiri menurut saya sih ya nggak bisa dibilang bagus, cuman ya masih nyaman untuk dimainin cuy. Untuk sentuhannya sendiri sih menurut saya ini responsif banget, nggak ada toast delay. Nah, dia digeser tuh langsung menggeser gitu cuy. Cakep sih. Kalau hanya sekedar untuk main game-game ringan kayak Subway Surf ini cuy. Ya bisa dibilang nih lumayan sih kalau untuk sekedar game-game kayak gini, game-game offline ya. Cuman kalau untuk game online-nya nanti kita coba aja sendiri hasilnya cuy. Selanjutnya kita main Real Drum. Nah, di sini sekalian kita tes nih suara dari HP ini. By the way, HP ini masih pakai mono speaker ya, belum stereo speaker. Jadi dia cuma ada suara dari bawah doang. Nah, ini kita fullkan aja volumenya biar kedengaran juga. Nah, jadi ini udah full volume. Oke. Nah, jadi kalau untuk situasinya sendiri cukup responsif. Habis itu nggak ada touch delay ya, gitu disentuh langsung bersuara dia. Ya kalau untuk main game kayak gini malah dibilang grafik ini cukup bagus nih. Kelihatan nggak sih detailnya? Karena memang HP ini udah pakai panel dari IPS juga sih. Cakep. Dia bisa berapa sentuhan nih yang kita tes? 5 nah, udah support multitoast juga tuh. Oke, next kita lanjut main Genshin Impact. Nah, jadi kita mulai dari jam 14.35 dengan baterai 89% dan brightness kita buat full. Kenapa saya buat full brightnessnya? Karena memang HP ini brightnessnya itu cuma berapa nits gitu, jadi rada gelap. Nih, contoh ini saya buat di brightness 50% aja layarnya kayak gini cuy. Nah, jadi itu bisa jadi pertimbangan juga kalau mau ngambil HP ini. Untuk dipakai outdoor kayaknya ya minusnya di situ dah. Cuman kalau dipakai indoor brightness full masih nyaman-nyaman aja. Untuk panasnya di brightness full nanti bakal kita tes pakai alat termogan ini ya. Nah, di sini kita start langsung di jam 14.36. Masih memeriksa update. Oh ya, untuk volumenya kita buat 50% aja kali ya, biar nggak terlalu mengganggu. Nah, jadi di loadingnya ini rada lama. Kemarin udah saya coba bisa sampai 2 menitan gitu untuk masuk ke dalam gamenya doang. Ya maklum aja lah, nggak usah berekspektasi tinggi di HP under 1 jutaan gitu. Makanya saya bilang kalau hanya sekedar untuk sosial media, untuk chattingan, untuk foto-foto, HP ini masih oke banget. Cuman kalau untuk main game berat ya memang bukan kapasitasnya dia lagi cuy. Jadi kita tunggu aja, nanti ini bakal saya skip biar cepet juga kan. Nah, ini udah siap nih tadi ya loading pemeriksaan datanya, butuh waktu 2 menit. Nah, di sini ada loading lagi cuy. Nah, loading ini
ya rada lama, kita tunggu aja. Kita dari mulai di 14.36, ini udah 14.38, baterainya berkurang 1%, hanya untuk masuk ke dalam gamenya doang. Ya udah, kita tunggu lagi aja, nanti bakalan saya skip lagi. Nah, ini udah nyampe di dalam gamenya. Jadi di dalam game itu dari loading tadi butuh 1 menit doang. Baterainya masih tetap sama 88%. Kita mulai ya dari sini. Ini panasnya 32 derajat Celcius untuk bagian depan, dan di bagian belakang sama 32 derajat Celcius. Saya mulai dengan kita aktifin dulu thermostatnya untuk ngecek FPS meternya. Oke, kita coba di sini main selama 5 menit. Di sini jamnya menunjukkan 14.40. Baterainya berapa ini cuy? 80, nggak kelihatan. 88%. Baterainya terbilang cukup awet sih menurut saya. Saya mau tes dulu gembreng nih HP pakai grafik yang tekanan sih kita bilang ya, biar cengap-cengap ini HP cuy. Ini kita tes grafik, resolusinya kita buat high, kualitasnya kita buat high, efek visualnya high, efeknya juga suara kita buat high, dan FPS nya kita buat 60 fps. Nah, kita hantam aja. Di sini bukan maksudnya ngejelekin ya, jadi kita bisa bandingin nih grafik rendah sama grafik high-nya gimana gitu. Nah, ini jadi udah masuk nih ke dalam gamenya. Patah-patah banget, kayaknya nggak bisa main sini cuy. Kayak gini ceritanya. Tuh, terbang-terbang deh, bukan jalan lagi nih karakternya. Kita tes loncat. Oh, kalau dibuat pakai grafik kayak gini, dia malah jadi kayak ada toast delay nih. Ini saya pencet kayak gini nih ya. Tuh, dia butuh sekitar 1 detik untuk loncat. Dan banyak juga grafik yang nge-crash gitu ya. Gak jelas banget sih jadinya. Nah, jadi ini dia, kita turunin aja deh grafiknya. Kayaknya kesiksa banget nih HP. Nah, buka setting pun langsung delay loh. Untuk FPS sendiri tadi kayaknya nggak jauh-jauh dari 15 fps cuy, karena memang bukan kapasitas dia sih untuk main game ini harusnya. Ini kita buat terendah semua ya, rata kiri. FPS nya kita buat 30 aja deh. Dan ini dia hasilnya. Untuk grafiknya sendiri sih jadinya burik ya, bisa dibilang ini burik banget untuk grafiknya. Cuman untuk nyaman mainnya ya udah lumayan nyaman, udah bisa dia lari dan gak ada toast delay ya. Nah, toast delaynya cuma dikit aja, nggak nyampe sampai 1 detik gitu. Tuh, buset. Ini jadi karakternya kayak Oyong gitu cuy, habis mabuk. Nah, pengen ya. Tapi kalau untuk bisa dimaininnya sih ya bisa-bisa aja. Ini kita udah main sekitar 3 menitan ya, masih aman-aman aja. Dan untuk panasnya sendiri sih masih belum terasa terlalu panas sih menurut saya. Untuk ademnya sendiri perlu dipertanyakan nih, HP bisa adem banget gitu. Cuman kalau untuk grafiknya dan kenyamanan bermain game ya kurang sih cuy untuk main Genshin Impact ini. Cuman kalau untuk main game offline tadi menurut saya masih oke banget. Nah, jadi bisa stabil sih di 20 fps kalau kita buat rata kiri cuy. Cuman ini kalau untuk mainnya mungkin kalau dipakein cooler lebih ajib lagi sih. Ya sebenarnya main Genshin Impact pun bisa, cuman ya nyamannya yang nggak terlalu nyaman. Cuman kalau hanya sekedar main sih menurut saya ya bisa. Nah, ini udah 5 menit. Kita langsung tes panasnya. Panasnya masih sama loh di 32 derajat. Makanya gua bilang nih HP ajib cuy, pakai cooler jenis apa ya dalamnya ya, sistem coolingnya ya. Bisa seajib ini padahal brightnessnya full. Habis itu kita buat tadi main game berat juga, dan baterai cuma berkurang 2%. Buset. Ya bisa dibilang nih handphonenya awet dan gak panasan. Dan kita tes langsung aja masuk ke Mobile Legends-nya. Ntar kita atur waktunya di dalam game aja cuy. Jadi sini kita masuk dulu ke dalam gamenya, loadingnya kayak gimana. Ya dibilang cepat enggak, dibilang lama ya lumayan lama sih untuk loading sekelas Mobile Legends sendiri. Nah, jadi ini udah masuk ke dalam gamenya. Di sini tadi saya udah download beberapa patch-nya ya.
Cuman ada yang belum ke download sih, cuman kalau yang belum ke download tuh kayaknya memang patch-patch yang gak terlalu penting kayak cerita season ini gak saya download biar memangkas waktu juga ya. Habis itu kayak skin-skinnya nih udah full HD. Terus grafiknya di sini dia dapat bisa ultra, nah grafik bisa ultra, frame rate-nya bisa high. Oke, kita tes langsung aja, main di Brawl aja ya, biar cepat. Dan untuk di loading home ini ya, di loading matchingnya ini ternyata memang handphone kita yang paling lambat, masih 19%. Ya udahlah, maklumin ya abang-abang. Oke, kita beli sepatu dulu cuy, biar hemat mana gitu. Itu beli mana, karena memang di sini nggak bisa recall. Oke. Nah, untuk grafik ultra sendiri sih menurut saya masih nyaman banget. Masih santai-santai aja nih HP. Meninggoy kalian cuy. Tuh. Waduh. Wah. Kita flicker cuy. Double kill. Oh enggak. Oh ya, tadi aplikasi Takostamnya berhenti sih karena apa ya? Karena habis limit waktu trialnya. Enggak apa deh. Di sini saya simpulkan pakai perasaan atau yang saya rasa aja sih. Sebenarnya nyaman juga sih main. Walaupun grafiknya nih kita buat ultra. Waduh, nggak mati deh cuy. Harusnya mati sih. Nice. Iya. Epical Glory bukan sembarang Epical Glory. Buset nih boy. Nah, di sini udah saya aktifin lagi tato statsnya. Untuk FPS-nya tuh bisa berapa nih? Rata-rata di 30 FPS sih. Menurut saya itu lumayan lancar. Busetnya ledusnya kenapa cuy? Sampai best dia. Cilup. Ting. Mati dia. Enggak like dia lo nananya. Nah, untuk FPS-nya sendiri saya bilang tergolong ya, bisa dibilang ini rata-rata di 33 fps, 37. Pokoknya di under 40 fps ya. Ya masih cakep sih cuy, masih nyaman-nyaman aja dimainin. Dan untuk suhunya sendiri nih udah 4 menit bermain malah turun loh. Gokil. Malah turun bukan naik ya cuy. Masih heran juga nih sama ini HP kok bisa seadem itu gitu ya. Jadi ini gamenya udah selesai, ya menurut saya lumayan. Dan untuk baterai sendiri dimainin selama hampir 10 menit, baterainya berkurang 3%. Terus untuk panasnya 32,9, ya bisa dibilang naiknya tuh nggak signifikan banget gitu cuy, masih adem-adem aja siapa ini. Ini di bagian belakangnya 33 derajat. Bisa dibilang sih menurut saya nih HP yang paling adem yang pernah saya pakai sih. Untuk main game itu cuman segitu doang. Buset. Terus untuk kesimpulannya nih, kita udah main tadi ya Genshin Impact, habis itu Subway Surf, habis itu ada Real Drum sama Mobile Legend. Untuk game-game ringan sekelas Subway Surf sama Real Drum sih masih oke-oke aja game offline itu. Untuk main Genshin Impact memang kita tahu sendiri data downloadnya itu bisa sampai puluhan giga. Ya HP ini masih bisa ngehajar game itu walaupun rata kiri gitu cuy. Dan untuk Mobile Legends sendiri bisa menurut saya lancar, di refresh rate-nya sedang ya tadi ya. Dan grafisnya juga ultra, masih bisa main. Cuman lebih nyaman di grafik yang sedangnya aja. Jadi menurut saya HP ini ya worth it banget sih, di harga 1 jutaan. Ini HP paling murah yang bisa saya rekomendasiin untuk saat ini. Ketimbang kamu beli HP-HP kayak replika atau refurbish, kayaknya beli HP ini lebih cakep sih cuy. Dari segi apapun, dari segi fitur dia udah bisa dapat. Ini fingerprint, nah fingerprint udah dapet, habis itu Face ID udah ada. Ya paling minusnya NFC aja nih belum ada. Cuman ya udah, ngaruh apa sih di under 1 jutaan. Jadi mungkin sampai sini aja video kali ini. Yang mau tanya bang itu worth it nggak? Worth it banget nih untuk dibeli. Ya udah, sampai jumpa di next video. Saya doakan murah rezeki, sehat selalu. Buat kamu yang udah nonton sampai habis dan yang buat yang belum nonton sampai habis ya saya doakan juga. Oke, thank you cuy.